Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, mari kita buka perkuliahan kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita kembali masuk dalam mata kuliah Hadis Ahkam 2 yang hari ini sudah masuk ke pertemuan ke-13. Pertemuan ke-13. Dan sebelum saya lanjutkan, perlu saya informasikan ya, bahwa kemungkinannya, dan sepertinya kayaknya sudah hampir 100% ya, perkuliahan kita untuk saat ini, di sisa pertemuan kita, itu sepertinya sudah tidak bisa lagi dilaksanakan secara langsung ya. Tidak bisa dilaksanakan secara langsung, mengingat kendala teknis dalam akun Zoom meeting saya ya. Karena terus terang akun Zoom meeting saya sedang ada masalah, dan sepertinya masalah itu tidak akan selesai sampai akhir Desember. Maka kalau saya pikir diri ya sudah kalau begitu. Berarti kayaknya untuk selanjutnya kita tidak bisa lagi melaksanakan perkuliahan secara langsung, secara live atau streaming langsung ya melalui Zoom meeting karena kendala tadi. Dan sebagai gantinya, maka untuk pertemuan perkuliahan seperti saat ini, saya hanya bisa mengirimkan video. Dan karena ini video sifatnya bersama ya, jadi semuanya sudah saya kirimkan. Jadi nanti yang HKIB dan A yang di hari Senin, videonya sama dengan yang HKI D dan C di hari Selasa. Hari Senin tanggal 29 November dan hari Selasa tanggal 30 November 2021. Jadi ini videonya saya jadikan satu sekaligus. Ya, ada untung ruginya sebenarnya kalau kita tidak melaksanakan pertemuan hanya mengandalkan video. Ada untung ruginya. Ya ruginya kita tidak bisa silaturahmi secara langsung, itu pasti. Tapi untungnya ya kita bisa merefer ulang, bisa membuka lagi kira-kira apa yang saya tidak pahami dari materi saya ini. Apa yang kalian tidak bisa pahami dari materi saya. Mungkin nanti bisa kalian putar lagi, bisa kalian hidupkan lagi, bisa dibaca lagi, bisa di-setel lagi, bisa ditayangkan kembali video saya. Di YouTube channel saya, silakan bisa kalian perhatikan materi yang kali ini. Jadi itu untung ruginya ya. Tapi tidak apa-apa, semoga meskipun hanya sekedar video rekaman, tapi insya Allah materinya tetap sama, kontennya sama, konteksnya sama, dan kalian bisa mendapatkan materi sesuai dengan apa yang ada di dalam MPS. Oke ya, itu ya sekedar informasi di awal. Dan untuk hari ini kita pertemuan ke-13 akan membahas tentang, oke, saya tampilkan dulu ya RPS-nya ya. RPS. Sebentar ya, maaf. Nah, ini ya. Oke, sebentar. Kendala teknis.
ada kendala teknis. Nah, ini dia ya. Ini materi EPS-nya. Jadi di pertemuan ke-13 itu kita akan membahas materi 6 dan 7. Dan jadi 2 sekaligus ya. Ini pertama hulu dan indah. Sebenarnya hulu dan indah itu terpisah sebagai materi 6 dan 7 ya. Tapi karena keterbatasan ruang dan waktu, yang dimana ruang dan waktu itu kita dibatasi sampai hanya ke pertemuan 15 untuk perkuliahan. 16-nya itu sudah UAS, jadi hanya tinggal sisa 3. Jadi terpaksa materi yang harusnya terpisah 6 dan 7 saya jadikan 1, saya gabungkan sehingga bisa pas sampai pertemuan 15 sebagai perkuliahan aktif. Dan untuk 16 nanti kita langsung ke UAS. Oke, baik. Jadi itu materi kita hari ini, hulu dan indah, yang merupakan materi ke-6 dan 7. Oke, baik. Langsung saya tampilkan materi kita yang ke-6, materi kuliah yang ke-6. Oke, lihat nih. Materi kuliah ke-6 ini dia. Ya. Hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan hulu. Baik, ada 3 hadis yang akan kita pelajari. Yang pertama hadis riwayat Ibnu Abbas. Ali bin Abbas qala ja'at imra'atu Sabit bin Qais bin Syammasin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah ma'atibu alaihi fi khuluqin wala dinin walakinni akrahul kufra fil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fataruddin alaihi hadiqatahu. Qalat na'am. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akbil hadiqata wa talliqha tatliqatan. Rawahul Bukhari. Wa an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas qala berkata Ibnu Abbas ja'at imra'atu Sabit bin Qais bin Syammas. Datang seorang perempuan yang merupakan istri dari sahabat Sabit bin Qais bin Syammas. Datang menghadap ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menghadap Nabi. Maka kemudian si perempuan atau si istri dari Sabit ini berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma'atibu alaihi fi khuluqin waladinin." Ma'atibu, saya tidak mencaci alaihi atas Sabit. Saya tidak mencaci Sabit fi khuluqin waladinin dalam hal perilaku dan agamanya. Walakinni akrahul kufra fil Islam. Tetapi aku tidak suka bersikap mengingkari ajaran Islam. Tidak suka mengingkari ajaran Islam. Jadi ceritanya, istrinya Sabit ini datang kepada Rasulullah. Dia lapor. Dia wadul, kata orang Jawa. Laporan. Ya Allah, ya Rasulullah. Saya kok sudah pusing menghadapi sikap Sabit bin Qais. Saya sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Sabit. Tapi saya tidak mau mencela dia. Saya tidak mau menghina Sabit. Saya tidak mau menjelek-jelekkan Sabit. Cuma saya sudah tidak kuat lagi ya Rasulullah menghadapi perangai dia sebagai suami. Nah, begitu mendengar keluh kesah dari istrinya Sabit ini yang melaporkan tindakan Sabit yang kurang layak, yang tidak mau bersikap sebagai suami yang baik, maka kami mikir perlu dicarikan solusi, perlu dicarikan jalan keluar. Jika ada seorang perempuan
yang sudah merasa suaminya itu tidak lagi bertanggung jawab dan dia sudah tidak tahan lagi. Sementara hak talak itu hanya ada dari pihak laki-laki. Maka harus dicarikan solusi. Gimana caranya biar istri juga mendapatkan kesempatan untuk mengakhiri perkawinan dia. Maka Rasulullah bertanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fataruddina alaihi hadiqatahu?" Apakah kamu mau mengembalikan hadiqah, kebun yang pernah diberikan Sabit kepada kamu sebagai mahar? Apa kamu mau mengembalikan kebun yang dulu pernah menjadi mahar perkawinan kamu dengan Sabit? Faqalat, kemudian si perempuan tadi menjawab, "Naam, iya mau saya Rasulullah." Nah, mendengar jawaban dari istri Sabit ini, maka kemudian Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Aqbilil hadiqata wa talliqha tatliqatan." Maka Nabi bilang kepada Sabit, Sabit, sini kamu. Nih lihat nih, ada istri kamu lapor bahwa kamu punya perangai buruk sebagai suami di rumah tanggamu. Istri kamu sudah tidak tahan lagi. Jadi istrimu, ketika saya tanya apa kamu mau mengembalikan mahar yang pernah kamu kasih ke dia, sekarang dia jawab iya. Maka saya sudah dengar semua keluh kesah dan laporan istri kamu dan kesedihan juga. Maka saya perintahkan kepada kamu, akbilil hadiqata. Sabit, terima kembali kebun yang sudah pernah kau berikan kepada istri kamu. Terima. Watallikha tatliqatan, dan talaklah istrimu, talaklah dia tatliqatan, 1 kali talak. Rawahul Bukhari. Nah, jadi kesimpulannya hadis ini mengisahkan awal mula disyariatkannya khulu dalam Islam. Disyariatkannya putusnya perceraian melalui inisiatif perempuan. Khulu namanya. Dalam istilah di Indonesia, khulu bisa juga diartikan dengan cerai gugat, ya. Walaupun cerai gugat tidak selamanya sama dengan khulu. Karena khulu itu pada prinsipnya adalah cerai gugat atau permohonan perpisahan yang diminta oleh istri dengan ketentuan istri wajib menyerahkan iwat. Wajib menyerahkan pengganti atau tebusan yang digunakan sebagai jaminan bahwa dia ingin mengakhiri pernikahannya dengan suaminya. Ingin mengakhiri pernikahannya dengan suaminya. Nah, kemudian bisa dikatakan sama antara cerai gugat dan khulu, walaupun juga ada perbedaannya karena cerai gugat tidak mengenal kata ganti rugi atau tebusan. Beda dengan khulu. Yang mungkin sering kita lihat di perkara-perkara yang terjadi di di pengadilan agama, ya. Walaupun juga cerai gugat kadang perkara itu juga memutuskan, majelis hakim juga memutuskan wajib membayar ganti rugi. Siapa yang bayar? Istrinya, mantan istrinya. Nah, jadi itu ya, khulu, dan hadis ini menjadi dasar kenapa khulu menjadi aturan dibolehkannya perpisahan dengan inisiatif dari pihak perempuan. Namanya khulu. Itu boleh. Jadi hadis ini menyatakan kebolehannya praktek khulu yang dilakukan oleh istri dari Sabit bin Qais. Dan khulu itu adalah melepaskan atau menceraikan istri dengan cara menerima sejumlah pembayaran tebusan yang diterima dari suami, yang diterima oleh suami dari istri. Jadi itu khulu, ya.
Di sini ada dasarnya, ini ada peristiwanya, di sini ada asbabul wurudnya. Kapan itu terjadi? Nah, itu ketika istri Sabit bin Qais mengajukan permohonan kepada Rasulullah ketika itu. Nah, itu dia. Itu hadis pertama ya, khulu. Berikutnya hadis kedua. Sebenarnya sama ini peristiwanya. Sama-sama peristiwa yang terjadi antara Sabit bin Qais dengan istrinya. Ini tonggak sejarah ya. Sabit bin Qais bin Syammas versus istrinya. An Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas. Masih sama Ibnu Abbas juga ya. Anna imra'ata Sabit bin Qaisin ikhtala'at min zawjiha ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amarahan nabiyyu an ta'tadda bi haidatin. Dari Ibnu Abbas, anna mar'ata Sabit bin Qais, bahwasanya istri dari Sabit bin Qais ikhtala'at min zawjiha, mengajukan khulu min zawjiha dari suaminya ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa Nabi. Fa amarahan nabiyyu, maka Nabi memerintahkan kepada istrinya untuk beriddah, antaktada, beriddah bihaidatin, satu kali haid. Rawahu Tirmizi, hadis riwayat Tirmizi. Ini yang jelas ya. Ketentuan mengenai khulu itu diimbangi dengan aturan bahwa masa iddahnya itu satu kali haid. Nah, itu yang kedua ya. Udah gampang ya. Udah dipahami. Dan yang ketiga ini nih. Sama sebenarnya kalimatnya, cuma beda redaksinya. Sama-sama kisah Sabit bin Qais. An Abi Zubair anna Sabit bin Qais bin Syammas kanat indahu bintu Abdillah bin Ubay bin Salul. Wa kana asdaqaha hadiqatan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ataruddina alaihi hadiqatahu allati a'taka? Qalat, na'am, wa ziyadah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, amma ziyadatu fala walakin hadiqatuhu. Qalat, na'am. Fa akhadhaha lahu wa khalla sabilaha. Falamma balagha dzalika Sabit bin Qais faqala qad qabiltu qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Daruqutni. Isinya sama ini, cuma beda redaksinya saja. Sama, laporan peristiwa perselisihan antara Sabit dan istrinya yang berujung kepada perceraian dengan cara khulu. Nah, di sini ada keterangan. Istrinya ketika itu ditanya, ataruddina alaihi hadiqatahu allati a'taka? Kamu mau nggak menyerahkan kembali mahar berupa kebon yang pernah kamu dapatkan dari Sabit? Kata istrinya, ya, saya mau, bahkan saya mau tambahkan. Waziyadah, na'am, waziyadah. Ya, dan bahkan saya mau tambahkan. Pakulan Nabi, makanya mengatakan, amat ziyadatu fala, nggak usah tambah-tambahan. Cukup, walakin hadiqatahu, cukup kebunnya saja. Tidak perlu ditambah dengan sapi atau unta atau apa, cukup yang pernah diberikan Sabit kepada kamu, itu saja, nggak usah pakai tambahan. Hanya ini aja keterangannya yang menambahkan cerita dari peristiwa konflik antara Sabit bin Qais dan istrinya yang akhirnya diputuskan ada aturan tentang khulu. Nah, itulah hadis ketiga yang menyatakan tentang tidak adanya tambahan yang perlu diberikan istri kepada suaminya sebagai tebusan atau iwat. Cukup berupa apa yang pernah diberikan oleh suaminya dulu ketika memberikan mahar. Jadi intinya, khulu akan jatuh jika mahar yang pernah diberikan suami itu sudah disepadankan, diserahkan kepada dia, kembalikan kepada suami, dan terjadilah khulu setelah itu.
Kalau misalnya suami mengatakan maharnya apa? Ya, 1 gram emas, ya sudah, begitu tebusannya diserahkan, ya sudah 1 gram emas saja, tidak boleh lebih, tidak boleh ada penambahan. Nabi tidak memberikan beban kepada istri atau kepada pihak yang melakukan khulu. Cukup apa yang pernah diberikan di masa ketika akad nikah dulu, mahar itu. Nah, itulah hadis-hadis ketiga dan juga hadis yang lain yang bicara tentang khulu. Jadi kan kita sudah tahu sekarang ya, kapan dan di mana peristiwa awal mula terjadinya khulu, yaitu ketika istri dari sahabat Sabit bin Qais bin Samas mengajukan permohonan kepada Nabi agar pernikahannya diputuskan, diakhiri. Maka Nabi memutuskan, silahkan, jika memang tidak bisa diselamatkan lagi, jika tidak bisa dimediasi lagi, maka silahkan akhiri perkawinan ini dengan cara khulu. Baik, itu hadis yang berkaitan dengan khulu. Materi ke-6. Nah, selanjutnya kita pindah ke materi ke-7 ya. Materi ke-7 yaitu tentang ini dia. Ya. Iddah ya. Hadis tentang iddah. Ada 3 hadis yang akan kita bahas secara singkat pada kesempatan kali ini berkaitan dengan iddah ya. Yang pertama hadis riwayat Ummu Salamah. Kemudian hadis kedua riwayat sama juga Ummu Salamah, dan yang ketiga hadis riwayat Ummu Atiyah. Nah, semuanya sahabat atau rawi pertamanya itu adalah Ummu Salamah dan Ummu Atiyah. Baik, kita bahas yang pertama. An Ummi Salamata anna imra'atan min Aslam yuqalu lahu Subai'ah kanat tahta zawjiha fatuwfiya anha wa hiya hubla faqatabaha Abu Sanabil ibni Ba'kat fa'abat alai antum kihahu faqala wallahi ma yaslu an tankihi hatta ta'tadda akhirul ajalaini famakastu qariban min asyri layalin tsumma ja'atin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqala ankihi rawahul jamaah illa Abu Dawud wa Ibnu Majah. An Ummi Salamah, dari Ummu Salamah. Ummu Salamah ini adalah istri Rasul ya, selain Aisyah. Anna mar'atan, bahwasanya seorang perempuan min Aslam, dari Aslam. Yuqalu lahu Subai'ah. Ada yang mengatakan namanya Subai'ah. Perempuan dari Aslam itu namanya Subai'ah. Karena tahta zaujihat fatuwfi anha. Dia pernah ditinggal mati oleh suaminya. Wa hiya hubla, sedangkan dia sedang hamil. Jadi suaminya meninggal ketika dia sedang hamil. Kemudian fakhotobaha Abu Sanabil ibni Ba'ka. Kemudian bisa dia sedang hamil, itu datang Abu Sanabil bin Ba'ka itu melamar dia. Abu Sanabil bin Ba'ka itu melamar dia. Tetapi wa'fabat antung kiahu, dia menolak menikah dengan si Abu Sanabil. Faqala, maka setelah menerima penolakan dari Subai'ah, maka si Abu Sanabil itu berkata, wallahi ma yasluhu an tankihi. Demi Allah, ma yasluhu an tankihi hatta ta'tadda akhirul ajalaini. Demi Allah, kamu tidak dapat bersuami, kamu tidak akan menikah lagi dengan laki-laki lain. Demi Allah, kamu tidak akan menikah dengan laki-laki lain sampai datang sampai datang
iddahmu akhirul ajala ini dengan akhir ajala ini, apa namanya, masa yang terpanjang ajala ini. Jadi disumpahi sama Abu Sanabil, kamu berani menolak saya demi Allah, demi Tuhan, kamu nanti setelah ini tidak bisa kawin lagi, sampai nanti kamu punya masa iddah yang panjang gara-gara kamu menolak saya. Karena saking emosinya Abu Sanabil, dia bersumpah dengan mengatakan seperti itu. Pamakastu qoriban min asri layalin. Maka saya, kata Subai'ah itu apa namanya, melewati atau menjalani qoriban min asri layalin, sekitar 10 malam dari masa nifasnya. Jadi dia hamil gitu ya, terus lahir, dia menjalani masa nifas, masa mengeluarkan darah hasil kehamilan dia gitu ya. Sumajaatin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian datang seorang Nabi, kemudian datang si Subai'ah tadi, an-Nabi ya, kepada Nabi. Dia laporan, ya Rasulullah, bagaimana ini? Saya baru ditinggal meninggal oleh suami saya. Saya sedang hamil. Nah, sedangkan sementara saya sedang hamil itu, saya didatang oleh Abu Sanabil, dia untuk melamar saya, datang untuk melamar saya. Saya tolak. Terus dia menyumpahi saya, ya Rasulullah. Dia sumpah begini, demi Tuhan, kamu tidak akan pernah bisa menikah dengan laki-laki lain, meskipun kamu sudah lewat masa iddah kamu. Dan justru kamu akan bertambah panjang masa iddah kamu, tidak akan kawin-kawin. Terus saya bingung, ya Rasulullah, apakah benar ucapan Abu Sanabil seperti itu? Apakah benar aturan bahwa seorang perempuan yang ditinggal meninggal oleh suami itu masa iddahnya panjang sekali, bahkan sampai 2 kali masa iddah? Misalnya 4 bulan 10 hari itu ditambah lagi jadi 8 bulan. Apa bisa seperti itu, ya Rasulullah? Apakah saya boleh melawan omongan orang yang emosi gara-gara saya tolak lamaran dia? Apa benar seperti itu? Maka Nabi langsung menjawab, angkihi, nikahlah kamu. Kamu sudah lahiran sekarang kan? Sudah selesai menjalani masa nifas. Maka saat itulah setelah selesai nifas kamu, habis masa nifas kamu, boleh kamu menikah. Jadi artinya adalah hadis ini menyatakan kalau ada seorang perempuan yang meninggal suaminya dalam keadaan dia sedang hamil, maka masa iddahnya adalah cukup sampai dia lahir. Cukup sampai dia lahir. Kalau sudah lahir anaknya, anak yang ada dalam kandungannya, maka masa iddahnya sudah selesai. Tinggal dia menjalani masa nifasnya dulu. Menikah di masa nifas boleh, tapi belum bisa berhubungan seksual karena masih ada darah. Maka tunggu sampai selesai masa nifasnya berakhir, baru boleh berhubungan seksual. Tapi pernikahan tetap boleh dilaksanakan di masa nifas itu. Ya. Karena masa iddahnya sudah selesai begitu bayinya lahir. Nah, itu aturan mengenai iddah bagi perempuan yang meninggal suaminya dalam keadaan hamil. Berikutnya hadis kedua. An Ummi Salamah. Dari Ummu Salamah. An-namra'atan tuwfiya zaujuha. Bahwasanya seorang perempuan tuwfiya zaujuha, suaminya meninggal. Fakhafu ala ainiha. Kemudian mereka khawatir
Saudara-saudaranya khawatir ala ainiha atas kondisi matanya perempuan ini. Jadi ada seorang perempuan, suaminya meninggal, kemudian saudaranya itu juga khawatir. Diketahui bahwa si perempuan ini yang baru meninggal suaminya ini punya kelainan, punya penyakit di bagian matanya. Dan salah satu cara untuk bisa menyembuhkan, salah satu cara adalah dengan menggunakan sipat ya, atau kuhlun atau celak. Kalau di Banten itu mata itu dikasih warna hitam, itu namanya sipat ya. Kalau di Jawa itu namanya celak. Maka kemudian fa'atun Nabi ya, mereka saudara-saudaranya perempuan tadi itu datang kepada Nabi. Fasta'dzanuhu fil kuhli. Maka mereka mengajukan izin kepada Nabi agar si perempuan tadi fil kuhli bisa menggunakan celak atau sipat itu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Nabi bersabda, "Qad kanat ihdakunna takunu fi syarri baitiha." Qad kanat ihdakunna, sungguh ada di antara kamu sekalian, salah satu di antara kalian itu takunu fi syarri baitiha, pernah tinggal di rumah yang jelek, rumah yang buruk, rumah yang paling kotor. Fi ahlasiha, yang jelek di apanya? Fi ahlasiha, di tempat yang apa namanya? Yang paling pengap. Fi syarri au fi syarri ahlasiha fi baitiha, di tempat yang paling jelek kelembapan udaranya di baitiha, di dalam rumahnya, di paling pengap gitu ya. Haulan selama 1 tahun. Faidza marra kalbun ramat bi ba'ratin, jika berjalan seekor anjing di dekat rumah itu, ramat bi ba'ratin, maka dia melempar anjing itu bi ba'ratin dengan kotoran hewan. Artinya apa? Di situ banyak tempat-tempat atau banyak wilayah yang banyak kotorannya, sehingga kotoran itu bisa dipakai untuk melempar anjing yang lewat di sekitar rumah situ. Jadi itu berarti saking jeleknya rumahnya itu, gitu ya. Bisa ribaitiha, paling jeleknya rumah itu. Pala kata Nabi, jangan, tidak boleh, tetap tidak boleh. Tidak boleh apa? Tidak boleh pakai celak. Sebenarnya itu tadi celak itu bukan obat ya, tapi dipakai untuk menutupi bagian buruk dari mata dia. Mungkin misalnya gini ya, contoh saja, misalnya saya tidak tahu ya apakah benar waktu itu. Misalnya kayak kita kalau misalnya benjol di bagian kelopak mata gitu ya, nah, itu jadi benjol ada kelihatan bagus kan. Nah, untuk bisa mensiasat itu ya pakai celak, dicelain, dikasih celak, dikasih sifat supaya kelihatan bagus gitu ya. Walaupun itu bukan obat, sifat itu bukan obat, tapi untuk mempercantik atau menutupi bagian jelek dari kelopak matanya gitu. Nah, maksudnya itu barangkali ya. Mereka minta izin supaya perempuan yang sedang menjalani masa idah ini diminta dibolehkan memakai sifat, memakai celak. Tapi karena kata Nabi gimana? Fala, enggak boleh. Enggak boleh. Arba'ata asyhurin wa asram, sampai 4 bulan 10 hari. Jadi intinya apapun alasannya, seorang perempuan yang baru ditinggal meninggal oleh suaminya, sedangkan dia dalam kondisi apa itu namanya, belum hamil atau tidak hamil,
atau apa itu tidak ada apa-apa, maka aturannya si perempuan ini wajib mengasingkan diri, menjauhi keramaian selama 4 bulan 10 hari. Karena itu ketentuan idahnya. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 234 disebutkan ya, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyran. Jadi perempuan yang baru ditinggal mati suaminya, maka dia wajib untuk menjalani masa iddah selama arba'ata asyhurin wa asyran, 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Itu aturannya ya, yang berlaku bagi umat Islam. Nah, itu sudah jelas ketentuannya. Ada dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 234. Jadi itu sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi karena itu sudah sore, sudah qat'iyud dalalah ketentuan mengenai apa tadi? Mengenai iddah dari perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Sehingga ada sekelompok orang ketika itu mengajukan permohonan berdasarkan hadis nomor 2 tadi ini, permohonan kepada kami agar diizinkan menggunakan celak bagi perempuan yang sedang menjalani masa iddah ini. Kata kami tidak boleh, jangan. Tidak boleh. Dia harus berada di tempat yang khusus di rumah. Tidak boleh kemana-mana. Harus menjalani masa perenungan, gitu ya. Masa berkabung selama 4 bulan 10 hari. Jadi itulah ketentuan iddah bagi perempuan yang meninggal oleh suaminya. Dan dilarang bagi perempuan itu untuk memakai celak atau memakai sifat atau berhias-hias dirilah, mempercantik diri, nggak boleh. Perempuan yang sedang berkabung atau sedang menjalani masa iddah tidak boleh menggunakan apa-apa, tidak boleh menggunakan perhiasan apa-apa, pakai baju bagus, pakai wangi-wangian, pakai make up yang mempercantik dirinya, tidak boleh. Tidak boleh. Kalau misalnya sekedar dia menggunakan pakaian, ya silahkan pakai. Kalau dia sekedar misalnya ya, dia punya kewajiban sebagai PNS, dia harus masuk kantor. Ya tidak apa-apa, tapi jangan mempercantik diri, jangan menonjolkan dirinya. Sehingga orang lain akan tertarik, akan terpesona melihat dirinya. Itu ketentuannya. Jadi kita kembangkan dari pemahaman fikih yang ada, ya, pemahaman hadis yang ada. Kalau misalnya kemaslahatan itu lebih baik jika perempuan itu tinggal, ya itu lebih baik, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada maslahat lain, dia punya kewajiban sebagai PNS atau sebagai pegawai karyawan sebuah perusahaan swasta yang mewajibkan dia masuk kerja, gitu ya. Ada fingerprintnya, ada absensinya. Dan kalau dia tidak datang berarti dianggap abai akan kewajibannya sebagai karyawan atau sebagai PNS. Maka ketentuan tadi bisa dirukhsah, bisa diberikan dan bisa dikasih kondisi darurat. Ketika perempuan itu tidak bisa datang, tidak bisa tinggal di rumah, dia harus keluar untuk bekerja, ya tidak apa-apa, silakan. Apalagi dia bekerja juga untuk kehidupan dia dan keluarganya. Silakan. Alasan darurat itu bisa digunakan. Tapi kalau misalnya ada pilihan untuk bisa tinggal, misalnya bagaimana jika ada kemungkinan perusahaannya memberikan izin untuk menjalani masa iddah?
Kalau ada perusahaan yang mau memberikan ini selama 4 bulan 10 hari, silahkan. Tidak apa-apa, bagus. Akan bermanfaat. Kenapa? Perusahaan itu sangat support terhadap aturan dalam Al-Quran. Ketentuan dalam Al-Quran tadi. Al-Baqarah 234 itu sudah memberikan penegasan. Tidak boleh. Dia harus jalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Kalau begitu ya silahkan. Dan kalau tidak ya sudah. Kita rukhsah saja. Yang penting apa? Yang penting tidak mencari, dia tidak menampilkan diri secantik mungkin. Dia berpakaian biasa-biasa saja, tapi tidak lusuh juga ya. Dan tidak menarik lawan jenis lainnya. Ya kalau teman kantornya ya biasa kan melihat. Tidak menonjol. Daya tariknya tidak menonjol. Gitu ya. Nah, itulah hadis nomor 2. Dan hadis ketiga, riwayat Ummu Atiyah. An Ummi Atiyah qala kunna nunha an nuhidda ala mayyitin fawqa salasin illa ala zaujin arba'ata asyurin wa asyran wala naktahir wala nutayyibu wala nalbasu sauban masbughan illa sauba asbin. Waqad rakhasa lana 'inda tuhri idza tasarat ihdana min mahidiha fi nubdhatin min kusti azfarin wa kunna nunha min itba'il janaizi rawahu Bukhari wa Muslim. An Ummu Atiyah, dari Ummu Atiyah berkata, Ummu Atiyah, kunna nunha, kami para perempuan, nunha dilarang, an nuhidda, berihdad, dilarang berkabung atau berihdad, ala mayyitin, atas kematian seseorang, fauqa salasin, di atas 3 hari, illa ala zaujin. Jadi kita sebagai laki perempuan pernah dilarang berihdad lebih dari 3 hari, tidak boleh kecuali suami sendiri. Arba'ata asyhurin wa asyran. Jadi kita boleh berihdad bagi suami kita selama arba'ata asyhurin wa asyran, 4 bulan 10 hari. Nah, ketika proses ihdad atau iddah tadi, kita ada larangan wala naktahir, kita tidak boleh naktahir, bercela atau bersifat. Wala nutayyibu, kita juga dilarang nutayyib atau berwangi-wangian. Wala nalbasu sauban masbughon, dan juga kita dilarang menggunakan pakaian yang dicelup. Maksudnya pakaian dicelup itu pakaian yang bagus. Illa sauba asbin, kecuali pakaian surban. Jadi pakaian yang dipakai untuk sorban. Sorban itu kan kesannya kumuh, kesannya kasar itunya ya, bahannya kasar. Kalau pakai itu enggak apa-apa. Waqad rakhasa lana inda tuhri, dan kita juga dibolehkan, dirukhsah, mendapatkan rukhsah inda tuhri, ketika suci, di waktu suci. Untuk apa? Idza tasalat ihdana min mahidiha, untuk mandi saat selesai masa haidnya. Dan mandinya itu fi nubdhatin min kusti adfarin, dan sebagian kecil dari dupa, kusti adfarin dari sedikit dupa. Jadi boleh pakai airnya, mandi, kemudian setelah mandi segar, nah pakai parfum. Tapi parfum itu bukan parfum yang wangi banget ya. Nutayyibu tetap dilarang, tapi parfumnya yang mungkin tidak bagus ya, misalnya semirip dengan dupa. Ya boleh itu. Bukan wangi-wangian yang harum, bukan. Nutayyib itu.
Boleh kalau sekedar dupa. Yang baunya agak berbeda gitu ya. Wa kunna nunha, dan juga kami dilarang min itta'il janaizi. Dilarang apa? Mengikuti janaizi. Tidak boleh kita ikut ke makam, ke makbarah untuk mengawal, mengantar jenazah. Nah, itulah ketentuan dalam proses ihdad atau iddah. Iddah itu berkabung, iddah itu menjalani masa tunggu, masa iddah. Ada ketentuannya, ada larangannya. Ada hal-hal yang harus dicegah seperti menggunakan wangi-wangian, kemudian menggunakan celak. Kenapa kok celak dilarangnya? Itu kan bisa menimbulkan penampilan yang menarik bagi lawan jenis ya. Itu tidak boleh. Sehingga lawan jenisnya itu tertarik untuk melamar. Nah, lawan tidak boleh. Kenapa? Dia sedang iddah. Tidak juga memakai pakaian bagus. Zaman dulu itu kan pakaian bagus itu bentuknya dicelup, ya kayak batik gitu ya, baju batik itu dicelup supaya apa? Supaya mengeluarkan efek wangi dan mewah gitu ya dari pakaian itu. Sama juga di masyarakat Arab saat itu, pakaian bagus itu salah satunya adalah berbentuk bahan celupan. Tidak boleh pakai itu, kecuali pakai serban, pakaian yang biasa digunakan untuk proses ibadah, misalnya ihram, mungkin melindungi apa namanya, mukena gitu ya, sholat untuk sholat dan sebagainya. Dan juga kita juga dibolehkan dikasih rukhsah mandi dengan wangi-wangian tapi yang dupa, bukan wangi-wangi yang bau yang harum ya, tapi wangi-wangi dupa. Itu rukhsah itu. Mandi juga boleh, pakai sabun yang bagus, yang segar, yang wangi juga boleh, tapi jangan berlebihan gitu ya. Yang penting untuk membersihkan diri saja ketika dia sedang haid. Nah, itulah aturan yang harus diikuti ketika proses menjalani masa iddah dan masa ihdad. Nah, itulah hadis ketiga yang sudah kita pelajari untuk materi ke-7. Jadi materi sudah selesai, materi 6 sudah, materi 7 sudah. Dan selanjutnya, karena ini bukan pertemuan secara langsung, maka nanti saya informasikan jika ada yang mau bertanya, bisa kalian tanyakan dengan cara kalian tulis pertanyaannya di kolom komentar yang ada di Google Classroom. Ingat ya, di Google Classroom, bukan di YouTube channelnya, bukan. Kenapa saya minta di Google Classroom aja? Karena saya bisa memantau gitu ya, mudah pantauannya. Dan lebih private-nya. Kalau di YouTube channel nanti pertanyaannya bisa sih, saya juga kadang baca itu, tapi kadang tidak mesti saya pantau secara rutin pertanyaan-pertanyaan yang ada di YouTube channel. Dan kalau yang ada di Google Classroom pasti saya pantau, dan kalau memang ada pertanyaan bisa langsung saya jawab ketika itu. Jadi itu ya ketentuannya. Nah, berikutnya adalah untuk pertemuan minggu depan, kita tetap mengadakan sesi setoran hafalan. Setoran hafalan. Dan untuk setoran hafalannya, ini karena khusus ya, karena ada 2 materi sekaligus, materi 6 dan materi 7, maka setorannya langsung 2 ya. Ingat, ini agak berat. Setorannya langsung 2. Makanya saya sudah wanti-wanti kepada kalian yang dulu belum setoran, sampai sekarang itu ada ini yang masih setorannya masih bolong-bolong ya. Ada beberapa orang ini, nanti akan saya informasikan. Itu akan repot ya kalau sudah sampai ke fase sekarang ini ya. Materi 6, 7 ini 2 sekaligus. Dan belum tentu gampang, belum tentu mudah. Ini agak panjang-panjang. Coba kita perhatikan. Untuk setoran hafalan materi 6 nih, lihat perhatikan. Untuk materi 6 nih ya, yang dihafalkan adalah hadis nomor 1. Panjang ya nih, lihat panjang.
panjang. Hadis nomor 1 ya, perhatikan baik-baik. Hadis nomor 1. Yang dihafalkan adalah matan hadisnya dan terjemahnya saja. Yang itu, yang ini apa? Yang keterangannya tidak usah. Dan untuk yang kedua, materi ketujuh, ini kita lihat. Materi ketujuh adalah hadis nomor 3. Ini dia ya, ini panjang juga ini. Sorry. Nomor 2, maaf. Sorry, bukan. Hadis nomor 3 ya, betul. Maaf. Nomor 3, Ummu Atiyah qalat. Hadis nomor 3. Yang dihafalkan adalah matan hadisnya dan terjemahnya. Jadi saya ingatkan hafalannya 2 dan agak panjang. Maka silakan kalian persiapkan dengan sebaik-baiknya supaya nanti pada tanggal 6 dan 7 Desember yang akan datang, ya ingat ya, saya ulangi, tanggal 6 dan 7 Desember yang akan datang, kalian sudah siap hafalan 2 hadis ini. Ingat, 2 hadis ini, materi 6 itu hadis nomor 1 dan materi ke-7 hadis nomor 3. Jadi saya ulangi ya, saya bacakan lagi. Untuk hafalan hadis materi 6, hafalannya hadis nomor 1, dan materi ke-7, hafalan hadisnya nomor 3. Jadi 6, 1, 7, 3. Materi 6, hadis 1, materi 7, hadis 3. Oke ya, jelas ya? Jadi itu tadi pertemuan kita pada kali ini untuk materi pertemuan ke-13. Sekali lagi, jika ada yang mau bertanya, bisa kalian tanyakan langsung melalui postingan video yang ada di sini. Silakan ketik melalui kolom komentar yang ada di postingan video ini di Google Classroom. Bukan di YouTube-nya, tapi Google Classroom. Oke, baik, saya kira cukup pertemuan kita pada hari ini untuk HKI A, B, C, dan D. Pada hari Senin tanggal 29 November dan 30 November 2021. Baik, saya kira cukup dan mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.